Bagaimana cara mengatasi masalah hidup? Menerima dan mengakui masalah. Mengekspresikan masalah pada diri sendiri untuk mencari solusi. Masalah hidup terkadang terlalu sulit dan Anda benar-benar tidak ingin menghadapinya. Untungnya, ada banyak penelitian tentang cara mengatasi masalah Anda sendiri, dan Anda dapat menyelesaikan masalah Anda secara efektif melalui banyak langkah kognitif, emosional, dan perilaku. Bagian 1. Menerima dan mengakui masalah. 1. Terima masalah Anda. Orang sering tergoda untuk menghindari masalah yang dihadapi. Namun, ini tidak membantu menyelesaikan masalah. Lebih baik mengakui masalah Anda dan bertanya pada diri sendiri, apa konsekuensi dari masalah Anda? Siapa yang bersamaku jika Anda merasa tidak memiliki masalah, tetapi orang-orang di sekitar Anda mengatakan sebaliknya? Cobalah mencari tahu kebenarannya. Jika Anda merasa sulit untuk mengakui bahwa Anda memiliki masalah, Anda dapat menolaknya. Misalnya, Anda mungkin tidak mau menerima bahwa ada anggota keluarga yang kecanduan narkoba. Anda mungkin mencari alasan lain untuk mengubah perilaku keluarga Anda. Penyangkalan terkadang baik untuk kewarasan Anda, tetapi itu bisa mencegah Anda menghadapi masalah Anda. Padahal, jika Anda terus menghindarinya, masalah justru akan bertambah parah. Menghindari masalah hanya akan semakin membebani pikiranmu karena masalah terus bermunculan di pikiranmu. Namun, kadang-kadang, sedikit pelarian diperlukan. Jika Anda merasa terbebani oleh masalah, istirahatlah. Menonton TV, membaca buku, atau melakukan hobi yang Anda sukai. Nyatanya, Anda hanya bisa bermimpi dan membiarkan pikiran Anda mengembara. 2. Jangan terlalu banyak berpikir. Hindari pikiran irasional dan membesar-besarkan masalah sebenarnya. Misalnya, Anda mungkin merasa bahwa masa depan Anda terancam hanya karena Anda gagal dalam satu mata pelajaran. Juga, jangan berpikir bahwa jika masalah tidak diselesaikan, hidup Anda akan berakhir. Anda dapat menghindari ini dengan menyadari bahwa Anda terlalu banyak berpikir. Anda harus mengendalikan pikiran Anda sendiri dan memeriksa kebenarannya. Anda dapat memeriksa pikiran Anda sendiri dengan mengingatkan diri sendiri tentang terlalu banyak berpikir dan bertanya pada diri sendiri, apakah orang lain berpikir dengan cara yang sama? Apakah menurut Anda pemikiran ini benar? 3. Temukan penyebab masalahnya. Kapan Anda pertama kali menyadari masalah ini? Terkadang orang tidak menyadari sesuatu sampai semuanya terlambat. Apalagi jika masalah tersebut menimpa orang lain. Misalnya, ada anggota keluarga yang kecanduan narkoba jauh sebelum Anda menyadarinya. Jika Anda merasa memiliki gambaran kasar tentang kapan masalah dimulai, pikirkan tentang apa yang terjadi saat itu. Penyebab masalah mungkin terkait dengan peristiwa tersebut. Misalnya, jika nilai Anda di sekolah turun setelah orang tua bercerai, Anda mungkin masih trauma dengan kejadian tersebut. 4. Lihatlah dari perspektif yang berbeda. Yakinlah bahwa masalah Anda bukanlah akhir dari segalanya. Anda bisa disalahkan dan melanjutkan. Untuk setiap masalah ada solusinya atau Anda bisa melihatnya dari sudut pandang berbeda yang menunjukkan bahwa masalahnya tidak seserius yang Anda pikirkan. Misalnya, masalah Anda bisa jadi Anda kesulitan pergi ke sekolah tepat waktu. Hal ini dapat diatasi dengan mengubah kebiasaan atau menyesuaikan pilihan transportasi Anda. Beberapa hal tidak dapat diubah, seperti cacat permanen atau kematian orang yang dicintai, tetapi Anda dapat belajar untuk terus maju dan bahagia kembali. Ingat juga bahwa orang menganggap peristiwa buruk membuat mereka merasa buruk lebih lama dari yang seharusnya. Menyadari bahwa adanya suatu masalah bukan berarti akhir dunia, bukan berarti masalah tersebut dapat diabaikan begitu saja. Itu hanya membantu Anda bahwa masalahnya masih bisa diselesaikan. 5. Terima tantangan yang ada. Masalah dapat dilihat sebagai hal negatif atau sebagai peluang untuk maju. Misalnya, gagal dalam suatu mata kuliah bisa menjadi masalah besar dan membuat Anda tertekan. Tapi Anda juga bisa berpikir positif dan menerima tantangan.
Kegagalan berarti Anda masih harus belajar lebih keras atau mengembangkan metode dan kelompok belajar baru yang lebih efektif. Anda dapat menggunakan masalah sebagai kesempatan untuk mempelajari keterampilan khusus. Menghadapi masalah dan menyelesaikannya membuat Anda lebih kompeten dan berempati kepada orang lain yang memiliki masalah yang sama. Bagian 2. Mengekspresikan masalah pada diri sendiri. 1. Tuliskan masalah Anda. Ambil pena dan kertas dan tuliskan masalah Anda. Ini akan membantu Anda melihat masalahnya dengan lebih jelas dan merasa bahwa Anda dapat mengatasinya. Misalnya, jika masalah Anda adalah Anda tidak punya cukup uang, tulislah. Anda juga dapat mencatat dampak masalah untuk mengklarifikasi dan mendorong pemecahan masalah. Konsekuensi dari masalah kekurangan uang bisa berupa perasaan stres atau ketidakmampuan untuk menikmati hal-hal yang diinginkan. Jika masalahnya bukan masalah pribadi, Anda dapat menempelkan daftar tersebut di tempat yang mudah dilihat, seperti di pintu lemari es, agar selalu diingat. 2. Bicara tentang masalah Anda. Bagikan informasi yang relevan tentang masalah Anda dengan orang-orang terpercaya seperti teman, keluarga, guru, atau orang tua. Setidaknya stres Anda bisa berkurang. Selain itu, Anda mungkin mendapatkan saran yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jika Anda ingin berbicara dengan seseorang yang memiliki masalah yang sama, lakukan dengan bijaksana. Misalkan Anda ingin belajar dari seseorang sehingga Anda juga bisa mengatasi masalah Anda. 3. Terima perasaan Anda. Perasaan Anda bisa menjadi indikasi bagaimana penyelesaian masalah berjalan. Emosi, termasuk yang negatif, sangat penting. Misalnya, saat Anda frustrasi atau marah, Anda harus mengakui dan mengevaluasi alasannya alih-alih mengabaikan semuanya. Jika penyebab masalah berhasil ditemukan, Anda dapat menemukan solusinya. Tidak apa-apa merasa kecewa, marah, atau khawatir selama Anda tahu perasaan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Anda perlu mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah. Namun, perasaan ini akan membantu Anda mengidentifikasi masalah Anda dan sampai ke akar penyebabnya. Beberapa cara untuk meredakan perasaan kecewa antara lain, fokus pada pernapasan Anda, hitung sampai 10, atau lebih jika perlu, bicaralah pada diri sendiri dengan lembut, tidak apa-apa atau jangan terlalu memikirkannya. 12. Berjalan, jalan atau berlari atau mendengarkan relaksasi musik. 4. Konsultasikan dengan konselor. Jika masalah memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan, disarankan untuk berkonsultasi dengan psikolog. Para profesional ini akan membantu Anda bertahan dan memecahkan masalah Anda. Anda bisa mencoba mencari psikiater di halaman ini, http://dokter.com. Bagian 3. Menemukan solusi. 1. Teliti masalah Anda. Banyak masalah yang sangat umum sehingga dapat dicari secara detail di internet. Anda bisa melihat di beberapa majalah atau forum diskusi. Hal-hal yang berkaitan dengan perilaku, ekonomi, ilmuwan, DLL biasanya ditulis di internet. Cobalah berbicara dengan seseorang yang memiliki masalah serupa atau profesional di bidang Anda. Misalnya, jika masalah Anda bersifat akademis, bicarakan dengan instruktur atau siswa lain yang telah mengikuti kursus atau yang bermasalah dengan Anda. Jika Anda tahu bagaimana masalah muncul, Anda dapat mengatasinya dengan lebih baik. Alihkan fokus Anda ke pemecahan masalah untuk mengurangi kecenderungan membangun emosi yang tidak produktif seperti rasa bersalah dan kecemasan, yang dapat menghambat keterampilan pemecahan masalah dan pemecahan masalah Anda. 2. Dapatkan bantuan ahli. Hubungi ahli jika masalah Anda melibatkan sesuatu yang dapat mereka bantu. Misalnya, jika masalah Anda adalah obesitas, konsultasikan dengan ahli gizi atau pelatih kebugaran untuk mengatasi masalah Anda. Pastikan profesional yang Anda konsultasikan memiliki kualifikasi di bidangnya sehingga mereka memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah Anda. Beberapa orang mengaku sebagai ahli, tetapi jika kualifikasi mereka tidak sesuai, mereka mungkin adalah ahli palsu. 3.
temukan orang yang berhasil memecahkan masalah serupa. Cobalah untuk menemukan orang lain yang memiliki masalah yang sama dan mampu menyelesaikannya. Apakah metode yang sama bekerja untuk Anda juga? Misalnya, jika Anda kecanduan alkohol, Anda dapat menghadiri pertemuan pecandu alkohol tanpa nama dan mendapatkan strategi jitu untuk menyelesaikan masalah Anda. Cobalah untuk bertanya bagaimana Anda dapat mengatasi dan memecahkan masalah umum. Orang lain mungkin melihat solusinya lebih jelas daripada Anda. 4. Brainstorming untuk menemukan solusi. Buat daftar kemungkinan solusi untuk masalah Anda. Pikirkan mulai dari mana, kepada siapa harus meminta bantuan, dan hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Pastikan Anda menemukan solusi sebanyak mungkin tanpa melakukan terlalu banyak riset. Tulis saja semua yang dapat Anda pikirkan dan pertimbangkan pro dan kontra nanti. Pikirkan tentang anatomi masalah Anda. Biasanya tidak hanya satu masalah. Masalah memiliki konsekuensi dan memengaruhi area lain dalam hidup Anda. Bagian mana dari masalah yang harus diselidiki terlebih dahulu? Misalnya, jika masalah Anda tidak pernah pergi berlibur, mungkin sulit menemukan waktu luang atau tidak punya cukup uang untuk berlibur. Anda dapat melihat masalah lama ini secara terpisah. Anda dapat menghemat uang belanjaan dengan mencoba meyakinkan atasan Anda untuk berlibur, misalkan Anda sangat lelah dan akan lebih produktif untuk mengambil cuti beberapa hari. 5. Evaluasi solusi Anda. Tanyakan pada diri sendiri siapa yang dapat menentukan solusi dari masalah tersebut. Ajukan pertanyaan berikut, apakah solusi tersebut benar-benar menyelesaikan masalah Anda? Apakah waktu resolusi dan sumber daya efektif dalam memecahkan masalah? Bagaimana perasaan Anda jika satu keputusan dibuat dan yang lain tidak? Apa keuntungan dan kerugian dari solusi ini? Apakah solusi ini berhasil sebelumnya? 6. Laksanakan rencana Anda. Setelah Anda tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang diperlukan, Anda dapat mengimplementasikan rencana Anda dan menghadapi masalah secara langsung. Jika solusi pertama tidak berhasil, lanjutkan ke paket berikutnya atau mulai lagi dari registri daftar solo. Yang terpenting adalah terus mencoba sampai masalah berhasil diselesaikan. Saat Anda menerapkan rencana Anda, hadiahi diri Anda sendiri untuk setiap keberhasilan kecil guna meningkatkan motivasi Anda untuk memecahkan masalah. Hindari godaan untuk mengabaikan masalah jika rencana tidak berhasil. Ingatlah untuk tidak terlalu banyak berpikir. Hanya karena sebuah rencana tidak berhasil, bukan berarti tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah Anda.